Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur sekali lagi dengan kesempatan Tuhan yang kita bisa terima hari ini. Bersama-sama boleh kita bersekutu dalam Tuhan. Sebentar lagi kita akan memasuki masa atau peringatan kematian Tuhan dan juga kebangkitannya. Tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat di dalam kehidupan ini. Hari lepas hari kita lewati sedemikian rupa dan waktu yang kita lewati tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk mengulang apa yang sudah terlewati. Namun waktu memberikan kita kesempatan untuk mengubah apa yang akan kita lalui dan juga memberikan kepada kita sebuah fakta kenyataan yang bisa kita saksikan hari lepas hari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita apapun keadaannya dalam rentang waktu yang cukup panjang. Sekalipun ada riak-riak, gelombang-gelombang, keadaan kita yang naik turun, namun kita tahu bahwa dalam semuanya itu Tuhan tetap menyertai kita dengan luar biasa. Tuhan tidak pernah tinggalkan orang-orang benar. Tuhan tetap ada bersama-sama dengan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan selalu akan menopang seluruh kehidupan kita. Penyertaan Tuhan bagi orang benar terus sepanjang masa. Itu yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Penyertaan Tuhan bagi orang benar terus ada sepanjang masa. Mari kita membaca dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-37. Kita akan lihat ayat 25 dan ayat 26. Mazmur 37 ayat 25 dan ayat 26. Mari saya mengajak Bapak Ibu baca bersama-sama dengan bersuara dua ayat ini. 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau meminta minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Sekali lagi kita akan baca ayat ini. 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak kasih Tuhan, ini adalah pengalaman yang dituliskan oleh Daud
sepanjang hidupnya dari dia masa muda sampai dengan tuanya. Daud menyaksikan sebuah kenyataan hidup. Di sepanjang hidupnya, dia katakan tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Dia tidak pernah melihat anak cucu orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Dia tidak pernah melihat keturunan orang-orang benar meminta roti. Tentu saja kita harus memahami pernyataan Daud ini bukanlah dalam pengertian yang mutlak. Sebab dia tentu pernah melihat kenyataan yang terbalik dari apa yang dia ungkapkan. Dia tentu pernah menyaksikan bagaimana orang-orang benar teraniaya, orang-orang benar mengalami kelaparan, orang-orang benar harus mencari sesuatu untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Namun yang menarik adalah dari kesemua yang dia lihat, Daud bisa memberikan sebuah pernyataan yang sangat luar biasa. Dalam seluruh keadaan yang pernah dia saksikan, kesimpulan yang dia ambil bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang benar dan seluruh keturunannya. Ini adalah sebuah kenyataan yang telah Daud saksikan sejak dia muda sampai dia lanjut usia. Memang ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan orang benar. Harus mengalami penderitaan, harus mengalami aniaya, mengalami kekurangan, tidak berdaya, dianiaya, jatuh miskin. Dan bahkan kalau kita melihat kisah perjalanan beberapa nabi-nabi Tuhan, harus mengalami pula keadaan-keadaan yang tidak nyaman. Harus menyingkir, harus alami juga keadaan yang sama dengan banyak orang. Namun bisa kita saksikan dalam kesaksian yang diberikan oleh firman Tuhan. Dalam kondisi yang susah, dalam kondisi yang sulit, mereka tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Katakanlah Nabi Elia, ketika dia sudah berkata bahwa negeri itu yang di bawah pimpinan Ahab akan mengalami kekeringan 3,5 tahun. Setelah Elia membunuh nabi-nabi Baal, dia dikejar-kejar oleh Isabel, dia harus melarikan diri. Maka dia rasanya pengen mati saja. Dia harus melarikan diri jauh meninggalkan perburuan yang dilakukan oleh Isabel dan pasukannya. Tapi Tuhan pelihara dia di sungai Kerit. Karena sungai itu masih mengalir. Ada air, Tuhan kirim burung gagak bawa rotbat daging. Setelah sungai itu kering, Tuhan masih pelihara dia. Lewat janda di Sarfat.
dengan mujizat yang luar biasa, sedikit tepung, sedikit minyak mencukupi kehidupan mereka bertiga, Elia, janda Sarfat dan anaknya sampai musim menuai. Mereka alami kelaparan, mereka alami kemiskinan, mereka alami kondisi yang teraniaya. Tetapi secara berkesinambungan kita bisa lihat bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan orang benar dan anak cucunya. Rombongan nabi-nabi di zaman Elisa terlilit hutang sampai 2 anaknya mau dirampas oleh orang yang meminjamkan hutang. Elisa berkata, apa yang ada padamu? Hanya minyak sedikit dalam buli-buli. Pinjam buli-buli dari tetangga-tetanggamu. Jangan terlalu sedikit. Masuklah dalam rumah, tutuplah, tuangkan itu minyak ke dalam buli-buli. Dituangkan semuanya sampai dia berkata, dekatkan lagi. Anaknya berkata, sudah habis. Baru minyak itu berhenti. Elisa berkata, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari sisanya. Perempuan itu, janda itu adalah janda dari rombongan nabi. Nabi adalah perantara Tuhan menyampaikan firman-Nya. Nabi pun bisa kekurangan. Mengalami kondisi yang sangat menderita. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan nabi tersebut. Bahkan Daud sendiri pun yang berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tidak pernah kulihat orang benar tinggalkan Tuhan. Dia pun pernah mengalami kondisi yang sangat menderita. Pernyataan Daud ini sangat kontras ketika dia berkata anak cucunya tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Padahal Daud sendiri pernah menjadi bagian orang yang meminta-minta makan. Coba buka 1 Samuel 25. Ayat yang keempat. 1 Samuel 25 ayat yang keempat. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku. Dan sampaikan salam ini kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah keluargamu, selamatkah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan penguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada di tangan kami, tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Daud minta sesuatu kepada Nabal. Jawab Nabal. Ayat yang ke-10. Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba yang lari dari tuannya.
masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk berikan kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Daud sempat mengalami fase yang sangat rendah dalam kehidupannya. Dia meminta-minta untuk diberi belas kasihan oleh Nabal. Maka bisa dikatakan bahwa Daud punya kesempatan untuk bersungut-sungut kepada Tuhan. Daud punya kesempatan untuk marah dengan Tuhan. Dia sudah hidup menurut apa yang Tuhan mau, ternyata dia harus mengalami kondisi yang sangat mengenaskan. Peristiwa ini terjadi setelah Daud diurapi menjadi raja. Tetapi dia belum naik tahta karena masih ada Saul. Dia dikejar-kejar oleh Saul, dia diburu oleh Saul. Dia menjadi pelarian, dia teraniaya. Dia meminta-minta belas kasihan orang lain untuk kehidupannya. Tetapi kesimpulan besar yang Daud dapatkan dari pengalaman kehidupannya, sekalipun orang benar itu masuk ke dalam masa aniaya, masa yang sulit, masa yang sukar, masa yang tidak nyaman baginya, tetap ada Tuhan di sana yang memberikan kekuatan baginya. Tetap ada Tuhan di sana yang menopang kehidupannya. Tetap ada Tuhan yang menetapkan setiap langkah kehidupannya. Dan Daud berkata, bahkan sampai orang benar itu pun jatuh, tangan Tuhan tidak pernah terlambat menopang kehidupannya. Kembali ke Mazmur pasal 37. Baca ayat 23 dan ayat yang ke-24. Mazmur 37, 23 dan 24 katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, orang yang berkenan hidupnya kepada Tuhan tersebut tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi apa yang diungkapkan oleh Daud ini dirancang sedemikian rupa oleh Tuhan, diilhamkan sedemikian rupa oleh Tuhan bagi Daud untuk menguatkan hidupnya, untuk mengatasi problema, dilema yang ada dalam hatinya. Dalam kondisi menaruh iman dan percaya kepada Tuhan yang penuh, rupanya tidak membuat hidupnya berjalan baik-baik saja. Ada situasi yang membawa dia turun ke bawah. Ada situasi yang membawa dia menderita luar biasa. Tetapi Daud sadari bahwa semua itu ada di dalam aturan langkah-langkah Tuhan yang ditetapkan bagi kehidupannya. Secara berkesinambungan, hidup tidak akan datar rata tanpa sesuatu yang luar biasa. Pasti ada pasang surutnya dalam kehidupan. Ada hidup yang nyaman, ada hidup yang menderita, ada sehat, ada sakit, ada diberkati, ada kekurangan. Ada rasa nyaman, ada rasa khawatir dan sebagainya. Itulah kehidupan manusia. Tetapi kesimpulan dari seluruh kehidupan manusia itu
ada campur tangan Tuhan yang luar biasa menetapkan setiap langkah-langkah hidup orang yang berkenan kepadanya. Tuhan mau bawa kehidupan kita melewati segala pengalaman yang baik. Pengalaman yang baik menurut standar atau cara pandang Tuhan adalah pengalaman yang membuat kita sebagai manusia menyadari satu, keterbatasan kita. Kedua, kelemahan kita. Dan yang ketiga, betapa besarnya kasih Tuhan bagi kehidupan kita yang selalu berpaut kepadanya. Manusia dibatasi kekuatannya. Manusia sangat terbatas cara berpikirnya. Manusia sangat terbatas kemampuannya. Manusia tidak punya kekuatan yang luar biasa. Mungkin kita berkata ada yang punya kekuatan yang hebat. Iya, tapi dalam batas yang tetap terbatas. Orang yang paling kuat di dunia, mungkin dia kuat dalam hal angkat beban. Paling berapa? 500 kilo? Atau menggeser mobil yang beratnya, menggeser ya bukan mengangkat. Menggeser mobil yang beratnya 1,5 ton, mungkin bisa menggeser, bukan mengangkat. Sangat terbatas kekuatan manusia. Manusia dipenuhi banyak kelemahan. Banyak kelemahan. Karena manusia menyadari banyak kelemahan, maka seringkali ini diambil sebagai alasan. Sehingga banyak manusia yang pura-pura lemah. Cengeng. Ada apa sedikit mengeluh, ada apa sedikit bersungut-sungut, ada apa sedikit marah-marah. Tetapi orang yang berpaut erat dengan Tuhan akan mengetahui bahwa hidupnya, langkah kehidupannya, semua ditetapkan oleh Tuhan untuk membuat dia semakin kuat. Untuk membuat dia semakin berserah, semakin bersandar kepada Tuhan. Apa dikatakan Daud? Dengan anak cucu orang-orang benar yang tidak pernah meminta-minta roti, bahkan menjadi berkat. Tidak serta-merta menghapuskan fakta kenyataan bahwa kehidupan ini bisa naik, bisa turun. Namun pada saat keadaan turun pun, dalam keadaan yang di bawah garis nyaman menurut ukuran manusia, anak cucu orang benar
orang benar dan anak cucunya tetap akan menjadi berkat. Orang berpikir bisa menjadi berkat jika dia kondisinya nyaman, jika dia juga mendapatkan berkat, berkelimpahan dan sebagainya. Menjadi berkat tidak menuntut kondisi kita dalam keadaan nyaman, dalam keadaan diberkati. Menjadi berkat itu dari hati, dari dalam, bukan dari faktor eksternal. Sebagaimana firman Tuhan tuliskan, Yesus menyaksikan ada seorang janda yang memberikan persembahan di bait Tuhan. Juga ada orang yang kaya memberikan persembahan di bait Tuhan. Tuhan katakan, janda itu memberi lebih banyak daripada orang kaya tersebut. Kenapa? Karena dari keseluruhan yang dia punya, dia serahkan kepada Tuhan. Dari kondisi yang miskin, dia mempersembahkan kepada Tuhan. Tapi si kaya itu dari kelebihannya. Tuhan ajarkan untuk tidak khawatir dengan apapun juga. Matius pasal 6 ayat 30 dan seterusnya. Kuncinya adalah menjadi orang benar, menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Cari dulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Dan Tuhan juga tetap ajarkan kepada kita untuk berserah penuh kepada Tuhan. Serahkanlah segala khawatirmu dalam doa, permohonan, disertai dengan ucapan syukur. Daud katakan dia tidak pernah melihat orang benar, anak cucunya minta-minta roti. Daud melihat orang benar setiap hari menaruh belas kasihan, memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Sekalipun saya sudah kasihkan contoh tadi, Daud tuh minta-minta. Pernah dia dalam fase minta-minta roti. Dalam doa Bapa kami pun kita diajarkan kepada Tuhan untuk meminta kepada Tuhan. Meminta bagian kita. Ya, kan dikatakan berikanlah pada kami makanan kami secukupnya ya, bukan over ya, tapi secukupnya. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita diajar untuk minta juga kepada Tuhan. Jadi perintah untuk berdoa, meminta kepada Tuhan ini juga mengandung janji akan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tidak tinggalkan orang benar. Ia peduli, ia memperhatikan, ia mencukupkan segala kebutuhan orang-orang benar.
Bagi kita yang sudah hidup sekian lama dalam dunia ini, menyaksikan banyak ketidakadilan, banyak persoalan, banyak masalah. Kita tetap bisa aminkan ayat ini. Tuhan tidak pernah tinggalkan orang benar. Bahkan sampai kepada anak cucunya. Sekalipun harus kita akui dalam kehidupan kita begitu banyak persoalan permasalahan yang datang silih berganti, menghantam kehidupan kita hari lepas hari, tetapi jika kita tetap menjadi orang benar, orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, mendekatkan diri dengan Tuhan, berpaut dengan Tuhan, maka kita akan saksikan dalam keadaan yang terpuruk pun, kita akan lihat Tuhan bekerja untuk kehidupan kita. Dalam keadaan susah pun, kita tetap bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam keadaan yang sangat menderita pun, kita tetap temukan sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Sebab Dia tidak pernah tinggalkan orang-orang benar. Bukan hanya saja orang-orang benar, tetapi sampai pada generasi berikutnya. Generasi di bawahnya yang juga akan menerima berkat. Bahkan sampai generasi berikutnya lagi, cucunya terima berkat dan menjadi berkat. Ketika kita memberkati orang lain, jangan hanya berpikir supaya saya pada akhirnya terima berkat. Kan hukum Tuhan mengatur hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Taburlah yang baik maka tuailah yang baik. Nah, ini seringkali membatasi pikiran kita bahwa setelah aku menaburkan sesuatu, aku harus mendapatkan sesuatu. Ketika kita sudah menabur, tuaian itu bisa kita nikmati, atau mungkin anak kita yang menikmati, atau mungkin cucu kita yang menikmati. Tidak harus kita kan? Sebab kalau kita punya prinsip aku yang menabur, aku yang harus menuai, maka kita akan menjadi kecewa kok tidak menuai-menuai. Kok enggak segera dapat feedback. Apa yang kita tabur mungkin kita bisa tuai. Mungkin anak kita. Mungkin cucu kita yang akan tuai. Maka Daud katakan, orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Anak cucunya tidak pernah minta-minta roti. Tiap hari menaruh belas kasihan, tiap hari memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Jadi ini menjadi contoh yang turun-temurun. Contoh yang terus terregenerasi dari atas sampai generasi berikutnya. Kalau yang di atas kasih contoh pelit, bawahnya ikut pelit. Bawahnya tambah pelit, bawahnya tambah pelit lagi, bawahnya tambah pelit lagi. Kalau atasnya serakah, bawahnya tambah serakah, bawahnya tambah serakah lagi, bawahnya tambah serakah lagi. Enggak usah batuk-batuk ya. Mengaminkan kelihatannya itu yang batuk-batuk. Bahwa atasnya ini membenci, bawahnya tambah benci, tambah benci, tambah benci lagi.
Karena itu contoh dan teladan. Kalau kita menjadi orang benar, yang dicontoh oleh anak kita, cucu kita, kita jadi orang benar. Kalau kita penuh dengan belas kasihan, yang dicontoh oleh anak cucu kita adalah belas kasihan. Kalau yang kita contohkan, kita setia dengan Tuhan, anak cucu kita akan juga belajar setia dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar. Tuhan tidak pernah tinggalkan anak cucu orang benar. Karena dia tetapkan setiap langkah itu. Sampai masuk dalam lembah kekelaman pun, di sana ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Menikmati padang rumput hijau yang menyenangkan, semua juga karena Tuhan, bukan karena kita. Jadi kita perlu sadari, dalam kelemahan, dalam keterbatasan kita bisa bersandar dengan Tuhan. Dan kita akan saksikan pekerjaan Tuhan yang luar biasa untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita, untuk kehidupan kita yang sementara waktu dalam dunia ini. Tuhan akan tolong kita lewati masa demi masa, hari demi hari, situasi demi situasi, dengan kemenangan bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari pemain musik dan singer bisa maju ke depan. Jangan pernah ragukan Tuhan. Kasih setia Tuhan sepanjang masa kehidupan kita. Langit boleh suram, badai boleh terus datang menghampiri kehidupan manusia, tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Setiap langkah kita Tuhan sudah atur luar biasa. Naik, turun, menghadapi gelombang, tetap ada Tuhan di sana menyertai kita.